Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, khususnya di jilid 5C. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3 ya, khususnya untuk pendamping pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di tema 6 subtema 3. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Di halaman 57 ya. Halaman 57 ya. Pendamping pembelajaran 1. Ayo Berlatih, muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media, kemudian membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran dan hasil kesimpulan isi teks dan penjelasan pada media elektronik secara lisan. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu kerjakan soal-soalnya ya, kita baca terlebih dahulu ya teksnya. Oke, jadi pernahkah kamu merasakan, judulnya benda-benda konduktor, maaf ya. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, dan kita ke halaman berikutnya ya. Oke. Sendok merupakan salah satu benda konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sebaliknya, benda-benda penghantar panas yang buruk dinamakan isolator. Konduksi panas dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Namun dari ketiga wujud benda tersebut, benda padat lebih baik dalam mengonduksi panas. Perak, tembaga, dan aluminium merupakan contoh konduktor panas yang baik di antara semua logam. Sedangkan kayu, serat kain, plastik, kaca, dan fiberglass merupakan contoh konduktor panas yang buruk. Proses perpindahan energi panas yang terjadi pada konduktor dinamakan konduksi. Konduksi adalah perpindahan energi panas melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikel zat. Biasanya, penggunaan konduktor dan isolator dilakukan secara bersamaan dalam satu alat. Misalnya, wajan dan panci yang terbuat dari logam bagian wadahnya. Logam berfungsi sebagai konduktor dan pegangannya dilapisi oleh ebonit. Ebonit berfungsi sebagai isolator. Penggunaan bahan isolator sebagai pelapis bahan konduktor bertujuan untuk melindungi pengguna alat agar aman dan terhindar dari luka bakar akibat bersentuhan dengan bahan konduktor. Sumber dari Introduction to Physical Science ya, dengan penyesuaian. Oke, pertanyaan yang pertama, apa judul teks di atas? Nah ini ya sudah ada tadi, jawabannya adalah benda-benda konduktor. Kemudian nomor 2, tuliskan kata-kata kunci dari teks di atas, temukan artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Buatlah kalimat menggunakan kata kunci tersebut, tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya, ada 3 kata kuncinya, konduktor, panas, sama penghantar ya. Konduktor itu apa? Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik ya. Kalimatnya contohnya ini, sendok merupakan salah satu benda konduktor. Kemudian yang kedua ada panas. Panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, itu dinamakan panas. Kemudian contoh kalimatnya, mengapa pada musim kemarau cuaca siang hari terasa panas? Dan kata kunci yang 3 ada penghantar. Penghantar itu maknanya adalah penerus atau penyalur ya. Contoh kalimatnya, konduktor merupakan penghantar panas yang baik ya. Kemudian ke soal nomor 4. Ini harusnya nomor 3 ya, ini 1, 2, 3 ya. Oke, saya buat nomor 3 nanti ya, 3 sama 4 berarti ya. Nomor 3, buatlah pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata kunci tersebut. Setelah itu mintalah teman sebelahmu untuk menjawabnya. Oke, di sini sudah saya buatkan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata kunci konduktor, panas, dan juga penghantar. Oke. Pertanyaan pertama, apakah sendok termasuk konduktor?
Pertanyaan kedua dengan kata panas. Apakah panas matahari dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik? Dan pertanyaan yang ketiga dengan menggunakan kata penghantar ya. Mengapa plastik termasuk penghantar panas yang buruk? Nah, itu untuk yang nomor 3. Selanjutnya untuk yang nomor berikutnya yaitu nomor 4. Buatlah ringkasan dari teks di atas dan ceritakan ringkasan tersebut secara bergantian dengan teman sebelahmu. Sini saya buatkan ringkasannya untuk yang nomor 4 ya. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke rendah. Konduktor adalah benda penghantar panas yang baik. Isolator adalah penghantar panas yang buruk. Contohnya adalah kayu, plastik, dan ebonit. Ini contoh isolator ya. Mungkin konduktor kalau mau ditambahkan contohnya tadi di sana juga ada ya. Ada beberapa logam yaitu perak, tembaga, sama aluminium. Kalau misalnya mau ditambahkan contohnya ini konduktor ya. Ada perak, tembaga, sama aluminium. Kalau isolator ini contohnya adalah kayu, plastik, dan ebonit. Kemudian penggunaan bahan isolator sebagai pelapis konduktor agar alat aman saat disentuh dan terhindar dari luka bakar. Nah, ini adalah sedikit ringkasan dari teks tentang benda-benda konduktor ya. Itu untuk penjelasan di halaman 57 sampai dengan halaman 58 ya. Selanjutnya kita ke ayo berlatih berikutnya di halaman 59. Nomor 1. Apa syarat benda disebut konduktor dan isolator? Tuliskan masing-masing contohnya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Syarat benda konduktor adalah mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada tembaga, aluminium, dan besi ya. Kemudian syarat benda isolator adalah tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau penghantar panas yang buruk. Contohnya ada karet, kayu, ebonit, dan juga kain. Itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, ini ada 2 gambar ya. Perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Ada gambar A dan juga B. Gambar A menunjukkan seseorang sedang membuat teh hangat. Air panas yang digunakan berasal dari teko. Orang tersebut dapat memegang teko karena ada bahan yang menghambat kalor. Menurutmu, bahan apa yang bisa menghambat kalor tersebut? Adakah contoh penggunaan bahan yang serupa untuk benda lainnya? Tuliskan contohnya. Oke ya. Ini bahannya untuk menghambat kalor adalah ebonit ya. Kemudian contoh penggunaan bahan yang serupa untuk benda lainnya. Jadi pegangannya ini dari ebonit ya. Benda yang serupa yang menggunakan ebonit ya untuk pegangan supaya tidak panas itu ada pegangan pada panci ya dan juga pada wajan. Biasanya di sana juga terdapat ebonit supaya pada saat dipegang tidak panas atau diangkat. Kemudian yang gambar B, ini yang B ya, menunjukkan seorang yang mengalami kedinginan karena musim dingin. Orang tersebut membutuhkan panas untuk menghangatkan tubuhnya. Berdasarkan gambar, bagaimana cara orang tersebut dapat memperoleh sumber panas ya? Ini dengan cara menggosok kedua telapak tangan ya, karena gaya gesek itu dapat menyebabkan panas sehingga orang tersebut menjadi lebih hangat ya, menggosokkan kedua telapak tangannya. Kemudian nomor 3, amati kegiatan yang berkaitan dengan kalor di sekitarmu. Bagaimana cara perpindahan kalor yang terjadi pada kegiatan tersebut? Tuliskan dalam bentuk laporan singkat di kertas tugasmu. Oke, ini saya kasih contoh sedikit aja ya. Misalnya pada saat menjemur pakaian, perpindahan panas yang terjadi itu adalah secara radiasi karena mendapatkan sinar dari matahari ya, sehingga pakaian menjadi cepat kering ya, karena terjadi perpindahan panas oleh matahari ya ke pakaian ya, terkena radiasi sehingga pakaian menjadi cepat kering. Kemudian pada saat merebus air misalnya, kalau mau ditambah ya, itu terjadi perpindahan panas secara konveksi kalau kita lihat pergerakan airnya ya. Jadi terjadi perputaran ya. Kemudian perpindahan panas secara konduksi itu misalnya pada saat ya mengaduk teh hangat itu ya, di materi juga sudah ada tadi ya. Mengaduk teh hangat itu pada saat kita pegang sendoknya itu terasa ikut panas, itu karena terjadi perpindahan panas secara konduksi ya. Oke, itu untuk pendamping pembelajaran 1. Sekarang kita ke pendamping pembelajaran 2 ya. Ayo berlatih. Ini ada di halaman 61. Nah, ini muatan bahasa Indonesia lagi ya. Ada bacaan.
Bacalah teks berikut dengan seksama. Aluminium foil pada atap. Aluminium foil adalah salah satu material yang paling sering dan banyak digunakan sebagai pelengkap rangka atap. Aluminium foil memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mempunyai kemurnian bahan mencapai 99,45%. Kedua, bersifat seperti plastik yang tahan robek. Ketiga, tidak merambatkan api jika terjadi hubungan pendek arus listrik. Keempat, mengurangi suara hingga 6 desibel dan memiliki titik leleh hingga 310 derajat Celcius. Aluminium foil memiliki beberapa manfaat. Selain digunakan untuk mempercepat kematangan makanan, aluminium foil juga dipakai pada atap. Bahan tersebut dapat menolak atau mengurangi radiasi dari matahari hingga 97%. Pada siang hari, biasanya suhu di dalam ruangan atau rumah lebih panas. Hal tersebut disebabkan adanya perpindahan radiasi panas dari bagian atas atap ke bagian bawah. Aluminium foil yang dipasang di bawah genting berfungsi memantulkan kembali radiasi matahari tersebut, sehingga suhu di dalam ruangan lebih sejuk. Berdasarkan lapisannya, aluminium foil dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah aluminium foil single. Tipe aluminium tersebut hanya terdiri dari satu sisi lapisan, sehingga hanya akan terlihat mengilap di bagian atas, tetapi buram di bagian bawah. Tipe kedua adalah aluminium foil double, yaitu aluminium yang lapisannya mengilap pada bagian bawah dan atas. Kelebihan aluminium foil double adalah lebih efektif menolak radiasi jika dibandingkan dengan single ya. Sumber dari http://hisel.co.id ya. Fungsi, jenis, dan pemasangan aluminium foil pada atap. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi kita disuruh membaca ya. Pertanyaan kedua, tuliskan informasi penting yang terdapat pada masing-masing paragraf. Buatlah dengan menyusun pertanyaan dan jawaban terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan ya di halaman 62. Jadi, informasi penting di paragraf pertama adalah 4 kelebihan dari aluminium foil. Ini tidak saya buat pertanyaan dan jawabannya. Mungkin kalau dibuat pertanyaan, ada berapa kelebihan dari aluminium foil atau apa saja kelebihan dari aluminium foil ya, maaf bacanya agak belibet ya. Oke, jadi ada 4 kelebihan dari aluminium foil ya. Ini langsung saya tuliskan informasi pentingnya. Kemudian di paragraf kedua, nah ini, selain untuk mempercepat kematangan makanan ya, aluminium foil juga dipakai pada atap. Ini informasi yang kedua. Jadi saya buat langsung aja dalam bentuk informasi, tidak saya buat pertanyaan dan jawaban ya, karena tujuannya diminta untuk membuat informasi penting. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, berdasarkan lapisannya aluminium foil dibedakan menjadi 2, yaitu single dan double aluminium foil ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, tuliskan kembali secara singkat isi teks eksplanasi tersebut ke dalam satu paragraf menggunakan bahasamu sendiri. Oke, untuk yang nomor 3 ini saya tuliskan kembali ya secara singkat. Jadi, aluminium foil memiliki 4 kelebihan. Selain berfungsi untuk mempercepat kematangan makanan, aluminium foil juga dipakai pada atap. Berdasarkan lapisannya, aluminium foil dibedakan menjadi 2, yaitu single dan double aluminium foil ya. Jadi yang pertama ini adalah yang kalimat pertama tentang kelebihan aluminium foil, kemudian kalimat kedua tentang fungsi aluminium foil, dan yang kalimat ketiga adalah jenis aluminium foil ya, gitu ya. Saya tuliskan dalam 3 kalimat. Kemudian kita lanjutkan di halaman 61-62 sudah, masih di pendamping pembelajaran 2. Ini ada di halaman 64 ya, ini muatan SPDP ya. Ayo berlatih menjelaskan ciri gambar bercerita berupa sampul depan buku dan membuat ilustrasi mengenai kegiatan di sekolah. Oke, perhatikan gambar sampul depan buku berikut, setelah itu kerjakan soalnya. Ini dilihat ya. Ini gambar A dan B, ini gambar cerita rakyat Nusantara ya. Pertanyaan yang pertama, apa cerita dari gambar sampul depan buku tersebut? Jelaskan secara singkat. Oke, untuk yang soal nomor 1 ya, jadi tentang cerita rakyat Nusantara yang menceritakan kisah-kisah atau dongeng di Nusantara, yang mana gambar A adalah asal-usul Selat Bali dan gambar B adalah kisah Jaka Tarub atau kisah Joko Tarub ya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2,
Apa kesanmu terhadap gambar sampul depan buku tersebut? Nah, kesannya seperti apa? Nah, ini gambar dari kedua sampul diilustrasikan dengan sangat menarik ya, sehingga dapat menarik minat pembaca. Jadi diilustrasikan dengan sangat menarik sehingga dapat menarik minat pembaca untuk membaca ya. Itu tadi untuk yang nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3 lah, diminta membuat gambar sendiri. Silakan adik-adik untuk menggambar sendiri ya, itu ada contohnya seperti itu, kemudian diwarnai dan diberi judul. Oke, untuk pembahasan hari ini berarti sudah. Untuk pendamping pembelajaran 3, 4 dan seterusnya di tema 6 subtema 3 ya, ikuti di video kami berikutnya ya. Sedangkan untuk latihan soal tema 6 subtema 3 sudah kita bahas, jadi bisa disimak di playlist ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan Bupena kelas 5 lainnya bisa cek di playlist ya, pembahasan Bupena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.